Perkenalkan, nama saya Prastia Galih Sejati. Saya melakukan pendederan ikan lele di Sidomulyo, Kecamatan Candimulyo ini. Untuk awal mula dulu Mas, sewaktu masih SMA kelas 2 ini, lihat-lihat di tutorial YouTube, di Instagram, di TikTok itu kok kayaknya menarik, kayaknya cocok gitu loh di bidang saya yang menyukai hewan-hewan seperti burung, berbagai macam ikan pun saya juga suka. Dan dari situ saya memulai usaha ini di tahun Maret 2023. Baru Mas, belum lama untuk mengenal dunia lele ini. Di momen mulai saya itu mulai resign dari pekerjaan saya Mas dulu. Saya mulai resign dari pekerjaan saya dan saya mulai mau menekuni di bidang perlelean ini yang mungkin saya udah minat dari sewaktu saya masih SMK dulu ya Mas. Waktu kelas 2 dan saya memberanikan untuk meminjam di suatu bank Mas. Ini untuk modal awal saya ini. Soalnya saya dari anak petani Mas, tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuat lahan untuk sebesar ini. Ini yang saya tebar sekarang ini dari lele mutiara. Untuk satu kolam diameter D3 ini Mas, D3 ini saya taruh kolam 5.000 sampai 7.000 Mas, karena saya tidak dikonsumsi Mas, mengejar di pendederan. Saya membeli bibit, saya besarkan beberapa waktu ke depan, nanti saya panen bibit lagi Mas. Oh begitu. Saya beli bibit, jual bibit lagi. Di proses pendederan Mas. Di luas lahan ini mungkin untuk D3 nya mempunyai 32 kolam Mas. Kemungkinan sekitar 32 kali 5.000 ikan ya Mas? Iya, rata-rata segitu Mas. Untuk cuaca, kalau saya yang mempengaruhi hanya hujan ya Mas. Kalau untuk sirkulasi air itu sudah tidak diragukan lagi Mas. Di sini banyak sumber mata air yang bagus-bagus. Untuk pakannya saya menggunakan full pellet Mas. Untuk pakan full pellet. Ya, full pellet, tidak ada menggunakan yang pakan yang lain. Saya beli secara mandiri diri saya sendiri Mas, tapi melalui PT Mas. Melalui PT dan menggunakan Tempo Mas. Iya, Tempo, secara Tempo. Jadi sudah ada kerjasama dengan distributor pakan ya, gitu? Sudah ada Mas. Kalau untuk penggunaan itu saya hanya menggunakan sistem pengocoran Mas. Untuk sistem air yang mengalir kecil selama 24 jam Mas. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk filtrasinya atau apanya begitu ya Mas? Tidak ada Mas, mungkin hanya penyetelan pengocoran air biar tidak terlalu besar seperti itu. Paling pokok ya Mas, itu paling pertama itu pemasaran Mas. Saya benar-benar dari nol, belum tahu untuk pemasaran kemana, distorkan ke setelah mana itu benar-benar dari nol Mas. Belum tahu itu. Tapi kalau dari pemeliharaan sendiri tidak ada kendala ya Mas? Untuk pemeliharaan ada Mas, untuk pemeliharaan itu mungkin kalau diguyur hujan 24 jam, 3 hari sampai 4 hari, bahkan sampai 1 minggu itu ada hujan terus Mas, nanti lelenya bakal terkena penyakit Mas. Untuk perjuangan itu saya yang pertama itu ya support dari keluarga ya Mas Eko. Itu yang paling utama karena saya sudah berkekeluargaan. Yang untuk keluh kesahnya ya kalau gagal panen Mas, terus mungkin ikan banyak yang sakit seperti itu, terus sudah diterapi pengobatan, berbagai macam pengobatan kok tetap belum membuahkan hasil yang baik. Nah, seperti itu Mas Eko, nanti itu akan membuat kesedihan bagi saya seperti itu untuk keluh kesahnya. Terus nanti kalau hasil panen yang kurang membaik, terus dari sistem penjualan juga agak menurun, nah, seperti itu Mas Eko. Justru dari kegagalan, dari kekurangan saya itu saya menjadi lebih semangat untuk terus-menerus belajar Mas Eko. Untuk kedepannya lebih membesarkan lagi usaha saya ini, Sidomulyo Lele ini, yang agar nanti dapat ya berguna bagi masyarakat sekitar, mungkin dapat membuka lowongan bagi tetangga-tetangga sekitar Mas Eko, terutama yang di kampung saya. Untuk permintaan sekarang ini Mas Eko, ini tiap 2 minggu sekali itu paling sedikit 50.000 bibit Mas Eko. Itu untuk ukuran 68 dan 79 Mas Eko. Saya bagikan sedikit ya Mas Eko, untuk sukanya itu mungkin menghasilkan uang sendiri yang agak lumayan lah Mas Eko. Bagi saya sendiri itu lumayan. Terus untuk sukanya mungkin banyak, saya dapat membahagiakan keluarga saya, membelikan apa yang istri saya mau, dan mungkin apa yang saya inginkan sampai orang tua saya, mertua saya pun mungkin saya bisa membelikan Mas Eko dari hasil lele ini Mas Eko. Untuk dukanya itu banyak Mas Eko. Kalau untuk dukanya ya angka kematian yang tinggi, terus ikan yang terkena penyakit seperti itu. Untuk pengobatan yang saya udah lakukan berbagai macam itu mungkin belum menghasilkan hasil yang baik. Terus
bibit juga semakin besar, semakin memerlukan pakan kok belum terjual juga, seperti itu Mas Eko untuk dukanya. Kurang lebih seperti itu Mas Eko. Untuk kesan dan pesan untuk pemijah-pemijah lele maupun pembudidaya lele ya Mas. Betul. Iya. Ya kedepannya terus tetap semangat aja Mas Eko. Yang penting itu tetap jaga konsisten, jangan mudah menyerah. Terus apapun hasilnya sedikit atau banyak itu tetap harus kita syukuri ya Mas Eko. Terus jangan mudah menyerahkan, kadang banyak orang itu mengalami kegagalan 1-2 kali udah menyerah Mas Eko. Bagi saya itu tidak Mas Eko. 1 sampai 10 kali kegagalan menjadi motivasi saya Mas Eko untuk bangkit dan bangkit lagi. Untuk teman-teman yang mungkin baru memulai Mas Eko ataupun yang mau memulai budidaya lele ini, untuk saya sendiri mungkin harus lebih semangat dari saya Mas Eko. Mungkin mereka lebih disupport dari segi keluarga, mungkin dari segi keuangan pun mereka mungkin lebih disupport. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka harus lebih semangat Mas Eko ketimbang saya yang tidak ada support dan motivasi lah Mas Eko dari orang lain, benar-benar dari nol. Diri saya sendiri untuk memerlukan biaya sebesar ini pun saya harus melakukan peminjaman di sebuah bank, seperti itu Mas Eko. Saya rasa apa yang Mas Gali sampaikan pada siang hari ini dapat memotivasi para sobat Prima yang akan berusaha di bidang ternak lele pada khususnya ataupun di bidang usaha-usaha yang lain pada umumnya. Jadi terima kasih Mas Gali, selamat siang, selamat bekerja kembali. Baik, selamat siang Mas Eko, terima kasih Mas Eko.